Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat, Bapak Ibnu Febri Kurniawan, Eskom MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Arsitektur Komputer dan Sistem Operasi, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Dalam video ini kami akan membahas tentang instalasi, konfigurasi, dan infrastruktur virtual dengan Docker yang telah kami kembangkan sebagai bagian proyek ujian akhir semester ini. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Faiza Kasih Salsabila dengan digit NIM 24031554056 dari kelas 24F, dan rekan saya Urban Yuki Arfiansyah dengan NIM 240315541131 dari kelas 24F. Pada proyek ini, kami menyusun file konfigurasi Docker Compose YML dengan mengintegrasikan 3 layanan utama, yaitu Nginx, PHP, dan MySQL. Nginx sebagai web server dan PHP sebagai penghubung antara web server dan basis data, yaitu Nginx, dan MySQL. MySQL yaitu sebagai penyedia basis data. Melalui penjelasan ini, kami berupaya memberikan pemahaman tentang struktur dan logika di balik pengaturan yang telah kami buat. Struktur utama Docker Compose YML yaitu version. Kami memilih version 3.9 yang dimana mendukung fitur modern dan stabilitas yang tinggi. Lalu nama Docker Compose YML ini yaitu Yuki Faiz Project untuk mempermudah pengolahan project ini. Lalu ada service yang masing-masing layanan dirancang sebagai kontainer yang memiliki fungsi spesifik, saling terintegrasi, dan mendukung tujuan project ini. Lalu ada network. Kami membuat jaringan virtual bernama Production Network. Menggunakan Drive Bridge, ini memungkinkan layanan saling terhubung dengan aman dan efisien. Lalu ada volume. Kami menambahkan volume MySQL data agar data bersifat persisten sehingga tidak hilang meskipun kontainer dihentikan. Lalu yang terakhir yaitu konfigurasi atau config. Pengaturan setiap layanan kami pisahkan ke dalam file konfigurasi khusus agar fleksibel dan mudah dikelola. Nah, baiklah, untuk bagian di sini kita memiliki service yaitu Nginx, yang dimana Nginx di sini berfungsi sebagai web server untuk menampilkan konten HTML-nya. Saya akan menjelaskan yang dimana kami membuat 8 service top level. Yang pertama di sini ada image, yang dimana image itu adalah versi dari Nginx-nya. Di sini kami menggunakan versi latest atau versi terakhir dari Nginx. Yang kedua kami membuat container name, di mana di sini untuk menamai kontainernya yang kami beri nama Production Nginx. Baru di sini port 8080 pada host ke port 80 di dalam kontainer. Nah, di sini port ini memungkinkan kita untuk mengakses layanan Nginx melalui browser menggunakan localhost. Nah, baru kami menambahkan volumes yang dimana di sini berfungsi sebagai penyedia file HTML untuk ditampilkan oleh Nginx tadi. Nah, dengan jaringan server network yang telah didefinisikan sebelumnya. Nah, di sini berfungsi sebagai membuat kontainer Nginx itu memungkinkan untuk berkomunikasi dengan layanan lain seperti PHP dan MySQL. Nah, lalu di sini kami membuat config menggunakan file konfigurasi bernama Nginx server agar lebih terorganisir dan fleksibel. Nah, lalu yang service ketujuh ada di sini ada limit memori, di mana untuk membatasi penggunaan memori maksimal. Lalu ada reservation memori, yang di mana di sini kami membatasi alokasi minim memori sebesar 1 GB. Nah, di sini fungsinya untuk mengelola. Nah, yang terakhir tuh ada restart. Restart di mana di sini kami memakai always untuk memastikan kontainer otomatis restart jika berhenti mendadak. Nah, yang kemudian di sini ada service yang kedua, ya kontainer kedua, yaitu ada PHP. Nah, di sini PHP akan bertindak sebagai versi dari 74 fpm, versi yang lebih stabil dari PHP untuk mendukung VCGI Process Manager. Nah, di sini berfungsi menyediakan runtime PHP untuk memproses file dan koneksi ke database. Nah, untuk namanya kami memberikan nama PHP Production PHP. Nah, yang ketiga di sini ports, kami menggunakan port 9000 yang dimana menghubungkan port internal dan eksternal untuk menjalankan PHP FPM. Nah, di sini yang berfungsi sebagai pemfasilitas komunikasi antara PHP dan Nginx. Nah, lalu untuk volume di sini menggunakan volume yang sama dengan Nginx agar PHP dapat membaca file HTML-nya. Lalu untuk networks-nya kami membuatnya untuk memungkinkan komunikasi dengan Nginx dan MySQL. Lalu untuk config menggunakan konfigurasi PHP config untuk pengaturan khusus PHP, yang dimana berfungsi mempermudah pengaturan dan pemeliharaan runtime PHP. Untuk deploy kurang lebih sama dengan sebelumnya, dan
restannya juga sama seperti fungsi sebelumnya. Nah, yang terakhir adalah service atau kontainer MySQL, di mana di sini akan digunakan untuk menyimpan dan mengelola data aplikasi. Nah, untuk rinciannya adalah yang pertama MySQL, kami menggunakan MySQL dengan versi 80.40 Debian, yaitu versi terbaru berbasis Debian. Dan di sini berfungsi sebagai image yang menyertakan server database MySQL yang siap untuk dipakai. Nah, untuk kontainer untuk namanya kami memberikan nama production MySQL, dan untuk 3306 untuk menghubungkan database MySQL dengan host. Nah, di sini berfungsi memungkinkan aplikasi untuk mengakses database tersebut. Nah, di sini ada sedikit tambahan yang dimana yang service pertama dan kedua memiliki top level yang sama, service top level yang sama, tapi yang di bagian MySQL kita menambahkan environment variable, yang dimana di sini karena MySQL itu berbasis yang menyimpan data, maka kita memerlukan keamanan, menambahkan fitur keamanan, di mana kami menggunakan MySQL root password untuk menetapkan kata sandi menetapkan kata sandi untuk pengguna root MySQL. Nah, lalu di sini yang kelima ada volume yang kurang lebih sama, memastikan data tetap tersedia. Yang keenam network juga sama, fungsinya memungkinkan MySQL berkomunikasi dengan layanan lain. Dan lalu ada config, kami menggunakan file konfigurasi MySQL config. Nah, lalu ada deploy yang fungsinya sama seperti sebelumnya. Nah, di sini ada pula konfigurasi yang tersisa, itu ada network. Nah, network ini tadi sudah dijelaskan oleh teman saya, begitu pula dengan volume. Nah, di bagian config, nah di sini di bagian config kita memakai file dari masing-masing config, yang dimana masing-masing config ini sudah kami buat sebelumnya di folder yang tersedia. Nah, ini kami sudah membuat untuk PHP-nya sendiri memiliki config sendiri, Nginx-nya sudah memiliki config sendiri, dan MySQL sudah memakai config sendiri. Nah, lalu untuk bagian folder Nginx kami menambahkan HTML sebagai acuannya, di mana untuk mengetesnya. Nah, untuk akhirnya kontainer ini akan dibuktikan oleh teman saya apakah berjalan atau tidak. Lalu kita coba untuk masuk ke terminalnya untuk mengecek apakah project ini bisa berjalan. Kita ketik docker compose up, lalu tunggu hingga selesai. Kita coba cek di Chrome. Nah, ini akan muncul seperti ini. Ini adalah HTML yang telah kita siapkan untuk mengecek apakah project tersebut berjalan atau tidak. Lalu, kita kembali lagi. Kita down. Tunggu sampai remove. Kita reverse. Nah, hasilnya akan begini. Tidak akan muncul HTML yang sudah kita buat tadi. Lalu kita coba cek, yaitu yang MySQL. Text. Namanya, container name, yaitu production MySQL. Base. Lalu kita masukkan yaitu MySQL akan muncul enter password, di mana passwordnya yaitu ini. Kita coba masukkan. Nah, akan muncul seperti ini, welcome to the MySQL monitor. Kita klik show database. Nah, maka akan muncul 4 rows in set 0.01 second. Ini, yang ini. Lalu kita exit kalau sudah. Nah, itu adalah pemaparan dari teman saya tentang bagaimana bukti atau implementasi dari kontainernya apakah berjalan atau tidak. Nah, untuk PHP di situ ya kita tidak perlu membuktikannya, karena di situ PHP sebagai penghubung antara dua kontainer tersebut. Nah, demikian pemaparan dari kelompok kami mengenai proyek tugas UAS waktu. Harapan kami penjelasan ini dapat memberikan gambaran jelas mengenai implementasi Docker Compose yang kami buat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.